Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Ibu Pirla Abdesi. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 5 pahlawanku, subtema 2 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Pokok bahasan IPA ini adalah tentang penerapan sifat-sifat cahaya. Tujuan kita mempelajari penerapan sifat-sifat cahaya ini supaya kamu peserta didik mampu menerapkan dan mencoba sifat-sifat cahaya. Dan setelah kamu melakukan percobaan, kamu akan mampu menulis laporan tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, yaitu matahari, lilin, senter, dan lampu. Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang kita bahas ada 4. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan dan dibelokkan. Kita akan membahas sifat-sifat cahaya yang pertama, yaitu adalah cahaya merambat lurus. Nah, sifat cahaya ini terjadi jika cahaya melewati satu medium perantara. Pembuktian sifat ini juga bisa dilihat berdasarkan benda untuk meneruskan cahaya. Contohnya, sinar pada lampu senter atau lilin akan merambat lurus. Sinar matahari yang merambat lurus ke bumi. Dan berkas cahaya pada sebuah lubang akan terlihat lurus. Yang kedua, kita akan membahas tentang cahaya menembus benda bening. Nah, ini akan ada contohnya, cahaya dapat menembus benda bening. Hal ini karena benda bening mampu meneruskan cahaya. Jika cahaya mengenai objek gelap, cahaya tidak akan menembus tapi membentuk bayangan. Contoh dari sifat ini adalah kaca jendela yang terkena sinar matahari. Selanjutnya itu adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya dapat dipantulkan, contohnya cahaya senter ke cermin. Contoh selanjutnya misalnya di ruang gelap, senter dinyalakan diarahkan ke cermin, ternyata cahaya memantulkan ke arah yang berlawanan. Artinya cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya terjadi ketika arah rambat cahaya dibelokkan. Contohnya yaitu kolam yang airnya jernih terlihat dangkal dan pensil yang terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening yang berisi air. Ini adalah contoh percobaan cahaya merambat lurus. Nanti kamu dapat melakukan percobaan menggunakan misalnya 3 atau 4 buah karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat lilin, serta saat karton tersebut digeserkan atau tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Terus kamu akan mencoba cahaya menembus benda bening. Nah, pembuktian cahaya
dapat menembus benda bening adalah saat kamu mengarahkan senter ke papan melalui gelas bening. Cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Percobaan selanjutnya itu contoh dari sifat cahaya. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantulkan ketika terkena permukaan benda. Pemantulan akan teratur apabila cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Percobaan selanjutnya yang akan kamu coba itu adalah cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan. Ini bisa kamu contoh, misalnya penerapan pembelokan cahaya saat kamu melihat bayangan dasar kolam yang lebih dangkal. Contoh lainnya saat kamu memasukkan pensil yang terlihat patah dan lebih besar saat dimasukkan ke dalam air. Untuk membuktikan itu semua, kamu akan melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Ayo mencoba ya, tetap semangat anak didik ibu. Setelah kamu melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya, kamu akan menulis laporannya tentang sifat-sifat cahaya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi sudah tersampaikan. Semoga semuanya bermanfaat untuk anak didik ibu semua. Tetap semangat menjalani hari-hari, jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.